Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah kandungnya. Azar, ayah Nabi Ibrahim, tidak terkecuali sebagaimana kaumnya yang lain, bertahun dan menyembah berhala. Bahkan ia adalah pedagang dari patung-patung yang dibikin dan dipahatnya sendiri. Dan daripadanya orang membeli patung-patung yang dijadikan persembahan. Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama yang ia harus lakukan sebelum berdakwah kepada lain orang ialah menyadarkan ayah kandungnya, orang yang terdekat kepadanya, bahwa kepercayaan dan persembahannya kepada berhala-berhala itu adalah perbuatan yang sesat dan bodoh. Beliau merasa bahwa kebaktian kepada ayahnya mewajibkannya memberi penerangan kepadanya agar melepaskan kepercayaan yang sesat itu dan mengikutinya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Dengan sikap yang sopan dan tata krama yang patut dipakai oleh seorang anak terhadap orang tuanya, dan dengan kata-kata yang halus ia datang kepada ayahnya menyampaikan bahwa ia diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, dan bahwa ia telah diilhami dengan pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Ia bertanya kepada ayahnya dengan lemah lembut, gerangan apakah yang mendorongnya untuk menyembah berhala seperti lain-lain kaumnya, padahal ia mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun, tidak dapat mendatangkan keuntungan bagi penyembahnya atau mencegah kerugian dan musibah. Diterangkan pula kepada ayahnya bahwa penyembahan kepada berhala-berhala itu adalah semata-mata ajaran setan yang memang menjadi musuh manusia sejak Adam diturunkan ke bumi. Ia berseru kepada ayahnya agar merenungkan dan memikirkan nasihat dan ajakannya, berpaling dari berhala-berhala dan kembali menyembah Allah yang menciptakan manusia dan semua makhluk yang dihidupkan, memberi mereka rizki dan kenikmatan hidup, serta menguasakan bumi dengan segala isinya kepada manusia. Azar menjadi marah mukanya dan melotot matanya mendengar kata-kata seruan putranya. Nabi Ibrahim yang ditanggapinya sebagai dosa dan hal yang kurang patut bahwa putranya telah berani mengancam dan menghina kepercayaan sang ayah, bahkan mengajaknya untuk meninggalkan kepercayaan itu dan menganut kepercayaan dan agama yang ia bawa. Ia tidak dapat menyembunyikan murka dan marahnya, tetapi dinyatakannya dalam kata-kata yang kasar dan dalam maki-makian serta damperatan. Seakan-akan tidak ada hubungan apa-apa antara dia dan putranya Nabi Ibrahim. Ia berkata kepada Ibrahim dengan nada gusar, "Hai Ibrahim, berpalinglah engkau dari kepercayaan dan persembahanku. Dan kepercayaan apakah yang engkau sodorkan kepadaku yang menganjurkan aku untuk menganutnya? Janganlah engkau membangkitkan amarahku dan coba-coba mendurhakaiku. Jika engkau tidak menghentikan penyelewenganmu dari agama ayahmu, dan tidak engkau hentikan usahamu mengancam dan menjelek-jelekkan persembahanku, maka keluarlah engkau dari rumahku ini. Aku tidak sudi bercampur denganmu di dalam suatu rumah, di bawah suatu atap. Enyahlah engkau dari mukaku sebelum aku menimpamu dengan batu dan mencelakakan engkau." Nabi Ibrahim menerima kemarahan ayahnya, pengusirannya, dan kata-kata kasarnya dengan sikap tenang, hormat,
dan selaku anak terhadap ayah seraya berkata, "Oh ayahku, semoga engkau selamat. Aku akan tetap memohonkan ampun bagimu dari Allah dan akan tinggalkan kamu dengan persembahan selain kepada Allah. Mudah-mudahan aku tidak menjadi orang yang celaka dan malang dengan doaku untukmu." Lalu keluarlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah ayahnya dalam keadaan sedih dan prihatin karena tidak berhasil mengangkat ayahnya dari lembah syirik dan kufur.